warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan hai semua. Perkenalkan, nama saya Firlita Florencia PAO dengan NIM 0620220001. Di sini saya akan membahas tentang analisis risiko. Dan dalam analisis risiko ini, kita juga akan membahas tentang cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Tapi sebelum itu, kita harus mengerti dulu, apa sih analisis risiko itu? Analisis risiko adalah cara untuk menemukan dan menangani masalah yang dapat merugikan proyek atau inisiatif bisnis penting. Dan analisis risiko ini juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meminimalkan potensi kerugian, dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik, dan dapat meningkatkan kelangsungan usaha. Analisis risiko ini juga memiliki 5 jenis, yaitu analisis risiko kualitatif, analisis risiko kuantitatif, analisis ancaman, analisis akar penyebab, dan analisis penilaian kebutuhan. Dan dalam proses analisis risiko, kita juga harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko dengan mengumpulkan semua masukan yang akan digunakan dalam proyek dan mengenali hasil proyek serta sejumlah cara seperti risiko yang terlibat dalam proses tersebut. Dan langkah yang kedua yaitu menganalisis risiko. Menganalisis risiko ini juga penting karena dengan menganalisis risiko kita dapat memahami dan mengevaluasi seberapa besar risiko tersebut, jenis risiko apa yang paling mungkin terjadi, dan seberapa besar risiko tersebut dapat merugikan organisasi. Dan langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi risiko. Mengevaluasi risiko itu memperkirakan potensi risiko yang akan terjadi dan memperhitungkan atau tidak risiko tersebut. Dan langkah yang keempat yaitu merawat risiko tersebut, yaitu memutuskan apakah akan tetap mengerjakan proyek tersebut atau tidak. Jika ya proyek diterima, kita akan mencoba memecahkan masalah dengan membuat perubahan yang diperlukan oleh proyek. Dan langkah yang terakhir adalah tinjau risikonya. Karena risiko dapat terjadi kapan saja, langkah ini sangat penting untuk mengawasi dan mengevaluasinya dari waktu ke waktu agar tidak terjadi kesalahan di masa yang datang dengan risiko yang sama. Dan dalam analisis risiko juga terdapat berbagai macam metode. Yang pertama, metode evaluasi risiko kupu-kupu. Metode analisis risiko kualitatif ini dapat membantu menemukan risiko proyek, dari mana asalnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap proyek. Dan yang kedua yaitu matriks analisis risiko. Matriks analisis risiko memeringat risiko berdasarkan seberapa besar kemungkinan terjadi dan seberapa buruknya. Ini adalah cara melihat risiko secara kualitatif. Dan yang ketiga yaitu metode analisis sensitivitas. Metode analisis sensitivitas mengukur bagaimana ketidakpastian satu atau lebih variabel masukan mempengaruhi variabel keluaran. Yang keempat yaitu metode evaluasi SWOT. Metode ini adalah jenis analisis risiko yang mencari kemungkinan risiko yang terkait dengan perubahan perencanaan proyek. Untuk menemukan semua risiko, kita sebagai anggota tim harus membuat skenario bagaimana jika sebanyak mungkin. Dan yang terakhir yaitu metode analisis daftar risiko. Daftar risiko adalah alat penting untuk manajemen proyek. Ini adalah bagian dari strategi manajemen risiko yang menunjukkan siapa yang akan bertanggung jawab atas risiko, bagaimana menguranginya, dan sumber daya apa saja yang kita butuhkan. Berikutnya yaitu bagaimana cara untuk mengelola risiko. Cara yang pertama yaitu kita harus menghindari risikonya. Dalam beberapa kasus, kita mungkin lebih suka menghindari risiko sepenuhnya. Itu bisa termaksud tidak berpartisipasi dalam usaha bisnis, meneruskan proyek, atau menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. Yang kedua yaitu bagikan risikonya. Kita juga dapat berbagi risiko dengan kemungkinan keuntungan dengan individu, grup, bisnis, dan pihak ketiga lainnya. Misalkan kita mengasuransikan gedung kantor dan inventaris kita dengan perusahaan asuransi pihak ketiga, atau saat kita berkolaborasi dengan organisasi lain dalam inisiatif pengembangan produk bersama. Itu juga termaksud kita berbagi risiko. Yang ketiga yaitu menerima risiko tersebut. Menerima risiko adalah pilihan terakhir kita. Ketika tidak ada dapat kita lakukan,
untuk mencegah atau mengurangi risiko ketika potensi kerugian kurang dari biaya mengasuransikan risiko, atau ketika keuntungan layak menerima risiko dan ini biasanya merupakan pilihan terbaik. Misalkan, kita mungkin bersedia menerima risiko keterlambatan peluncuran proyek jika potensi penjualan menutup biaya kita. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan risiko. Jika kita memutuskan untuk mengambil risiko tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Eksperimen dalam bisnis dapat membantu kita mengurangi risiko. Kita memerlukan pengenalan aktivitas berisiko tinggi dalam skala kecil dengan cara yang terkendali. Sebelum memperkenalkan aktivitas risiko dalam skala yang lebih besar, kita dapat menggunakan eksperimen untuk mengamati di mana masalah yang terjadi dan menemukan cara untuk memperkenalkan tindakan pencegahan dan detektif. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu analisis risiko ini sangat penting ketika kita ingin melakukan bisnis, karena dengan analisis risiko kita dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko tersebut dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Annyeong.